Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian maghrib sampai isya yang kami muliakan, alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam buku Madarijus Salikina Baina Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Pendakian-pendakian menuju Allah Subhanahu wa taala, praktek konkret dari ayat Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Kita ulang kembali lagi jamaah sekalian bahwa Iyyaka Na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Tidak bisa kita katakan telah membuktikan pernyataan itu terkecuali dengan dua prinsip, atau kita katakan dengan dua persyaratan yang harus kita tunaikan. Yang pertama, kita dikatakan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada keikhlasan dalam peribadatan kita. Ketika ada keikhlasan dalam peribadatan kita. Apa itu keikhlasan? Keikhlasan adalah ketika melaksanakan sesuatu tidak berharap terkecuali harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Harapan untuk diberikan balasan. Harapan untuk diberikan balasan. Jadi bukan ikhlas itu artinya tidak berharap sama sekali. Akan tetapi ikhlas itu tetap ada harapan, akan tetapi harapan itu hanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkaulah yang menjadi harapan kami ya Allah untuk memberikan balasan. Adapun tentang makhluk dan manusia itu, kalau mereka memuji atau mereka tidak memuji, maka itu bukan yang menjadi tujuan kami. Yang menjadi tujuan kami adalah hanya kepadamu ya Allah. Seperti dalam doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kita tidak terlalu berlama-lama dalam poin ini karena sudah sering kita bahas. Jadi syarat yang pertama adalah ikhlasun niyah. Seperti firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Mereka tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah terkecuali mengikhlaskan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jemaah sekalian, syaratnya untuk kita dikatakan telah mengamalkan, mempraktekkan Iyyaka Na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah, mutaba'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu dipersyaratkan kita harus ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ibadah yang kita lakukan ini itu dipraktikkan dan dicontohkan langsung oleh manusia pilihan yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan contoh. Karena tidak mungkin Allah memperlihatkan dirinya dalam kehidupan dunia ini untuk kita contoh bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara puasa, bagaimana tata cara beribadah secara umum. Maka
Allah mengutus seorang nabi. Dan kenapa nabi itu jamaah sekalian harus manusia? Karena paling mudah kita berinteraksi dengan manusia. Allah tidak mengutus malaikat untuk menjadi nabi karena malaikat itu berada di alam lain. Malaikat itu berada di alam gaib. Dan kemudian dari sisi penciptaan juga memang kita berbeda. Malaikat itu diciptakan dari an-nur, dari cahaya, sementara manusia diciptakan dari tanah. Maka sangat tepat dan sangat objektif ketika Allah mengutus dari kalangan para nabi itu adalah manusia yang bisa mencontohkan kepada kita bagaimana caranya kita beribadah, bahkan bagaimana cara kita bermuamalah. Ya, nabi itu jamaah sekalian mengajarkan semuanya. Bagaimana cara tidur yang sunnah, bagaimana cara bangun yang sunnah, bagaimana cara makan yang sunnah. Semua, tidak ada yang terlepas daripada pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya poin yang kedua yang harus ada dalam peribadatan kita yaitu harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan jika kalian mengakui cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengakuan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa konsekuensinya? Kata Allah, fattabi'uni, ikuti rasulku, yaitu ikuti rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti caranya, ikuti waktu beribadahnya, ikuti di mana dia beribadah, tempatnya, ikuti jumlah bilangannya kalau dia berkaitan dengan jumlah, ya, berapa rakaat kalau kita sholat, berapa kali kalau kita berzikir. Ya, kita zikir ketika kita ruku, ya, bertasbih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau bisa juga tambahkan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu semua contoh-contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti jenisnya, Jadi ibadah yang benar itu kalau berkaitan dengan jenis, kita selektif mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Contohnya kalau Nabi berkurban, Nabi mengajarkan bahwa jenis hewan yang disembelih itu hanya salah satu di antara 3. Apakah unta, apakah sapi, atau kambing, dan yang sebangsanya. Maka ini merupakan persyaratan yang harus ada ketika kita ingin membuktikan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini, wan nasu munqasimuna bihasabi hadainil aslaini aidan ila arba'ati aqsam. Setelah kita menyebutkan bahwa kita hanya bisa membuktikan iyyaka na'budu ketika terpenuhi 2 syarat tadi, al-ikhlas, dan yang kedua mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini lagi, ketika kita sudah faham 2 hal ini, maka manusia dalam 2 hal ini, ikhlas dan mengikuti contoh, itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok lagi. Jadi ini banyak sekali pembagian-pembagiannya, ya jamaah sekalian. Yang pertama jamaah sekalian adalah seperti pada pembahasan kita di atas, ahlul ikhlasi lil ma'budi wal mutaba'ah. Yaitu orang yang dalam ibadahnya ada keikhlasan dan ada keikutan dengan contoh. Itu yang pertama. Jadi orang yang selalu setiap beribadah menyertakan keikhlasan dan menyertakan al-mutaba'ah, menyertakan qudwah, menyertakan uswah.
menyertakan keikutan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ahlu iyyaka na'budu. Dan inilah orang yang merealisasikan iyyaka na'budu hakikatan yang sebenarnya. Inilah orang yang mengamalkan iyyaka na'budu ketika dia menjadi orang yang selalu menghadirkan keikhlasan dan al-mutaba'ah pada setiap ibadah-ibadah mereka. Bagaimana penjabarannya? Dikatakan di sini fa'amaluhum kulluha lillah. Semua perbuatan-perbuatannya itu, aktivitas-aktivitasnya itu dia peruntukkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa aqwaluhum lillah. Dan perkataan-perkataannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kasih contoh sederhana. Bagaimana itu maksudnya? Perbuatannya semuanya disandarkan karena Allah. Perkataannya karena Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, kita katakan mencari rezeki itu kan memang kebutuhan. Iya. Allah perintahkan atau tidak perintahkan pasti kita cari rezeki. Iya, kan bisa kita mengatakan begitu, Pak. Agama memerintahkan atau agama tidak memerintahkan, maka kita akan tetap mencari rezeki. Iya. Selanjutnya, kita kan sebagai makhluk hidup pasti butuh makan, Pak. Pasti butuh makan. Iya. Nah, andaikan kita mengatakan, andaikan tidak ada perintah untuk kita makan, tapi Allah menjadikan kodrat kita ini lapar, pasti kita akan makan di saat kita lapar. Bagaimana kita angkat contoh mencari rezeki itu karena Allah? Bagaimana mengambil contoh makan itu karena Allah? Nah, itu kan kita mengatakan jadi semua ya. Bagaimana kalau tidur? Tidur karena Allah. Enaknya itu ibadah. Ya, tidur saja karena Allah. Iya. Menikah, bagaimana menikah? Ya, menikah karena Allah. Penjelasannya begini jamaah sekalian. Jadi yang dimaksud dengan perbuatannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Di samping memang dia merupakan hajat dan kebutuhan kita. Yang namanya mencari rezeki itu hajat dan kebutuhan. Yang namanya makan hajat dan kebutuhan. Yang namanya tidur hajat dan kebutuhan. Yang namanya menikah itu hajat dan kebutuhan. Semua. Tapi bagaimana kita memanage, kita meniatkan mencari rezeki ini, mencari rezeki yang halal dan yang baik-baik. Karena mencari rezeki itu memang perintah di dalam Al-Quran. Umpamanya Allah menyuruh kita untuk tidak mengkonsumsi kecuali yang halal-halal dan yang baik-baik saja. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai sekalian manusia, nikmatilah rezeki dan karunia Allah. Makan apa saja yang halal dan yang baik-baik. Apa saja yang halal dan yang baik-baik. Sekarang, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan barang yang halal dan yang baik-baik? Bagaimana caranya? Caranya, Pak, adalah kita mempelajari sebuah profesi. Kita mempelajari profesi. Ya, mau jadi apa saja. Ya, umpamanya, contoh saja, menjadi tukang batu. Ya, tetap walaupun pekerjaan kasar, tetap harus dipelajari. Ya, bagaimana menyusun batu bata itu dipelajari. Ya, menjadi sarjana teknik, membutuhkan waktu yang lama lagi. Kita kuliah, Pak. Kita kuliah, kita belajar. Iya, menjadi seorang dokter. Iya. Itu lebih lama lagi. Iya. Butuh dana, ya, butuh uang.
Karena ketika kita sudah mendapatkan profesi dan pekerjaan itu, kita bisa bekerja, ya. Apakah dengan istilah karena jasa? Ya. Dokter adalah salah satu profesi jasa, ya. Mengobati pasiennya, ya. Mengobati pasiennya, iya. Ketika dia sudah pegang-pegang iya. Nah, itu memang profesinya dokter. Nah, apalagi kalau sudah dikasih resep, iya. Berapa? Ya, 200.000. Iya. Kita katakan, kenapa mahal sekali? Nah, mahal juga memang ketika dia sekolah dulu. Iya. Apalagi kalau dia sudah buka anunya. Kalau sudah dibuka itu semuanya, bisa tambah mahal. Iya. Maka pekerjaannya itu halal. Iya. Karena memang sesuatu yang dibutuhkan. Iya. Saya mau mengobati, tapi saya jadikan sebagai profesi, iya, jasa, iya. Saya mau membangun ini masjid, tapi saya mesti ada gajiku. Semuanya itu adalah membutuhkan profesionalisme. Kita butuh untuk mempelajari. Iya. Nah, ketika apa yang kita lakukan itu sesuatu yang hukum asalnya boleh, maka pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang berpahala. Makanya bukan sekedar yang penting kita dapat uang, tapi kita niatkan di samping kita memenuhi hajat dan kebutuhan kita, harus juga tetap ada dalam niat kita adalah untuk membantu sesama kita. Ya, jadi tidak selamanya yang berpahala itu, Pak, bahwa yang tidak ada unsur balasannya. Ya, umpamanya bersedekah. Ya, hanya itu yang dimaksud dengan berpahala, memberi hadiah. Ya, semua aktivitas seorang Muslim itu dia berharap kullu halillah. Kita berprofesi sebagai seorang penjual. Memang ketika kita menjual itu kan kita bertransaksi. Kita menjual barang, ya, kita berikan orang barang, kemudian pembeli memberikan harga. Nah, coba kita pelajari. Dalam muamalah jual beli itu, Pak. Itu sesungguhnya adalah bentuk tolong-menolong di dalam agama. Ya, bentuk tolong-menolong di dalam agama yang tidak mengapa kita mengambil manfaat di dalamnya. Ya, kita tidak mengapa mengambil manfaat di dalamnya. Coba, Pak, kalau kita sebagai konsumen, ya, semua penjual berhenti menjual atau sengaja dia tutup tokonya, iya, maka pasti kita sesak, Pak, sebagai seorang konsumen, ya, pasti kita berharap, kenapa tidak ada penjual? Demikian juga timbal baliknya, kita sebagai penjual membutuhkan konsumen, ya. Bagaimana kalau tidak ada pembeli atau sepakat pembeli? Jangan ada yang membeli hari ini. Kita sebagai penjual saya sakit juga, Pak. Maka kita saling membutuhkan, bermitra. Jadi bukan penjual yang paling butuh kepada pembeli, bukan juga pembeli paling butuh kepada penjual, tapi sama-sama saling membutuhkan. Maka jual beli, sewa menyewa adalah salah satu bentuk tolong menolong. Maka kalau saya sebagai seorang penjual, di samping saya mendapatkan kebutuhan saya lewat transaksi saya itu, saya juga niatkan bahwa apa yang saya lakukan ini, saya niatkan untuk memenuhi kebutuhan orang. Memenuhi kebutuhan orang, Pak. Iya. Apatah lagi kalau ada orang yang memang dia niatkan untuk menjual itu, memang juga untuk menolong. Atau sebaliknya, ada orang yang sengaja membeli, yang lebih dominan dalam niatnya itu adalah karena menolong. Pak. Ya. Jadi ada kejadian beberapa hari, ya, di rumah saya, Pak. Itu ada, ya, orang tua kasihan yang singgah di rumah, apa ditawarkan? Dia tawarkan pisang
pisang untuk yang digoreng itu, ya, pisang kepok. Ya, dia tawarkan, ya, dia mau jual. Ya. Tapi masalahnya juga ada di pisangku. Ya, kan ada kebun-kebunku sedikit itu Pak di daerah Patalasan, ya. Nah, biasa kalau hari-hari libur bukan satu sisir Pak, tapi satu tandan. Pas saya baru-baru pulang dari kebun, bawa satu tandan Pak. Ya, ada orang yang menawarkan pisangnya. Jadi saya bilang pertamanya, ya, siapakah itu? Dia bilang orang jual pisang. Bilang, kenapa kita mau beli? Nah, itu ada pisang belumpi dia papain itu, ya. Tapi karena orang kasihan itu ya membelas, memperlihatkan bagaimana butuhnya itu, ya, beberapa kali. Ya, akhirnya saya bilang sama ibu di rumah, ya, beli saja itu pisangnya satu sisir itu, ya. Sebenarnya kita beli itu karena menolong, sebenarnya ya saya aja mau kasih pisang kalau dia mau, ya. Tapi ya membeli, ya. Nah, yang lagi karena dia jual mahal Pak, dia jual 25.000, menjadi ujian lagi. Ada pisangku, kau jual mahal lagi, ya. Maunya itu jual 10.000 saja, ya, ditawar-tawar sedikit. Akhirnya kita beli 20.000 Pak, 20.000 dalam keadaan tidak terlalu butuh, ya, supaya juga dia merasa bahwa supaya dia tidak meminta-minta, ya. Jadi supaya dia tidak biasakan kita minta-minta, apalah, ya. Ada biasanya itu di media sosial ada orang yang meminta-minta, ya, apakah itu sekedar diatur, tapi ada orang yang datang bawakan air minum Pak, ya, dia kasih air minum itu, jadi dia tidak kasih uang, dia bilang jual kau ini. Nah, kemudian setelah itu ada orang yang datang membeli, ya, apakah itu sesuai dengan rekayasa, tapi ada biasa seperti itu. Artinya dilatih orang supaya dia jual beli, jangan terbiasa ya meminta-minta. Maka ketika hal itu kita lakukan karena unsur, ya, memang ada hajat dan kebutuhan kita, dan kemudian kita niatkan juga untuk menolong sesama kita, maka transaksi yang kita lakukan itu, jual beli yang kita lakukan itu, sewa menyewa yang kita lakukan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apatah lagi kalau bentuk muamalah itu yang sama sekali tidak mengambil imbalan, itu lebih-lebih lagi. Umpamanya memberikan sedekah kepada orang, meminjamkan orang. Ini perlu saya contohkan, ini satu contoh Pak. Meminjamkan orang itu adalah salah satu bentuk muamalah yang sangat terpuji karena menolong orang Pak. Tapi apa bedanya meminjamkan orang dengan muamalah jual beli? Apa bedanya? Kalau jual beli, sewa menyewa, kedua belah pihak itu masing-masing mendapatkan manfaat. Penjual mendapatkan manfaat karena laku barangnya, ya. Pembeli mendapatkan manfaat karena dia bisa memenuhi kebutuhannya, iya. Jadi kadang-kadang itu Pak, kita keliling cari sesuatu, ya, tiba-tiba ada itu barang itu Pak, masya Allah luar biasa, kita merasa ditolong sekali, ya. Atau kadang-kadang ada orang yang sebenarnya tidak mau jual barangnya Pak, dia bilang, saya lihat Bapak itu ada masya Allah ada 2 barangnya Pak. Bisakah kodong saya beli satu itu? Maka ada orang mengatakan, beli mi pale Pak. Ya. Sebenarnya saya tidak mau jual itu. Ya. Jangan lagi memanfaatkan kesempatan di situ. Karena mau dia butuh sekali, mau kok. Ya, lipat 5 kali kalau kau mau. Nah, itu namanya meniris orang. Ya. Nah, apa bedanya dengan meminjamkan orang? Kalau jual beli ada unsur tolong menolong di dalamnya, dan boleh kita mengambil manfaat di dalamnya. Kalau pinjam meminjam Pak, dia adalah salah satu bentuk muamalah yang murni tolong menolong saja. Tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun, karena dia pintunya adalah pintu menolong saja 100%. Ya, itu bedanya Pak. Maka kalau kita menolong orang lewat jual beli, tidak mengapa kita mendapatkan keuntungan. Iya, tidak mengapa kita mendapatkan keuntungan. Air ini umpamanya, saya beli dengan harga berapa? Umpamanya 3.000. Saya jual 5.000. Itu namanya jual beli Pak. Itu namanya jual beli. Maka boleh saya mengangkat harga, karena dia masuk dalam kategori
jual beli. Tapi kalau saya punya uang kontan, ada orang yang membutuhkan, ya, dia mau pinjam, umpamanya saya kasih 100.000. Saya kasih 100.000. Bagaimana hukumnya itu pinjam meminjam? Dia murni tolong menolong. Maka tidak boleh saya mengambil keuntungan di situ dengan cara meribakan. Umpamanya saya pinjamkan, ya, katakanlah di atas asan sedikit, ya. Ada orang yang sangat butuh sekali, Pak. Jadi filosofinya orang yang meminjam itu adalah orang yang sangat butuh. Ya, orang yang sangat butuh. Itu asalnya orang yang meminjam, Pak. Ya. Ya, walaupun ada sebagian orang yang memang suka minta meminjam, biar ada uang kontannya, suka minta meminjam. Nah, itu tidak masuk. Yang kita maksudnya ini ada orang yang meminjam karena butuh. Bayangkan kalau umpamanya ada keluarganya masuk rumah sakit, Pak. Ya. Itu namanya ketika orang terkena musibah, Pak. Apa saja yang dipersyaratkan oleh orang itu biasanya kita mau, Pak. Umpamanya, gue pinjam kodong wanta, Pak. Ya, anak saya masuk rumah sakit. Bilang ada itu, Pak. Saya bisa pinjamkan 1 juta. Tapi kalau kasih kembali, ya 1.100.000. Ya, ini orang sudah sangat butuh sekali, Pak. Ya, belum lagi dia dapatkan kebutuhannya itu, kita himpit lagi dan kita beratkan lagi. Makanya riba itu menghancurkan persaudaraan dalam Islam. Itulah sebabnya sehingga dalam bab pinjam meminjam tidak boleh mengambil keuntungan. Tidak boleh mengambil keuntungan karena murni menolong orang. Iya, ada orang mengatakan, jadi kalau kita pinjamkan enaknya itu, ya. Jadi tidak berputar, saya punya modal, saya pinjamkan. Iya, kita katakan ada bab muamalah yang boleh mengambil manfaat. Jual beli, sewa menyewa. Silakan Anda di situ berimprovisasi. Tapi dalam hal pinjam meminjam itu murni adalah menolong orang. Kalau orang berpikir lagi, Pak, kalau saya pinjamkan 1 juta, kalau saya putar itu, dalam jangka sekian bulan bisa mendapatkan keuntungan. Kenapa saya mau pinjamkan begitu? Nah, kalau kita cara berpikirnya begitu, lebih baik kita mengatakan kalau begitu, hilangkan saja unsur tolong-menolong dalam kehidupan kita ini. Hilangkan saja unsur tolong-menolong dalam kehidupan kita ini. Pokoknya tidak ada yang gratis. Iya. Asal ada orang yang meminta jasa sama kita, pokoknya harus bayar. Pokoknya ada orang, Pak, mohon maaf, Pak, saya kalau mau minta tolong ini, di mana jalan Ancik dan Ngoyo, bilang bayar dulu. Ya, jasa itu. Ya. Kalau seperti itu prinsipnya, Pak, berarti sudah tidak ada ukhuwah dalam kehidupan kita ini karena semuanya prinsipnya adalah materi. Ada bab-bab muamalah yang di dalamnya boleh kita mengambil keuntungan tapi tidak terlepas daripada unsur tolong menolong di dalamnya. Ada di antaranya yang murni adalah menolong orang. Makanya dalam Al-Qur'an orang-orang jahiliyah dulu mengatakan apa bedanya antara jual beli dengan cara meminjamkan orang kemudian kita mendapatkan juga keuntungan. Mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu tidak ada bedanya dengan riba. Kita kan jual beli, kita kan jual beli tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi ini melalui proses, Pak. Saya beli di sini dulu, baru setelah itu saya jual kepada orang lain. Ya. Kalau riba, saya langsung pinjamkan, terus langsung saya tarik keuntungan. Itu tidak ada unsur usahanya di dalam. Islam itu menginginkan usaha-usaha itu di dalamnya ada proses, di dalamnya ada proses. Ada banyak bentuk-bentuk muamalah, ya. Yang kenapa dia diharamkan? Karena itu mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas. Jadi jual beli, berusaha, sewa menyewa, silahkan boleh. Iya. Tapi riba, menarik keuntungan dari pinjaman itu hukumnya haram. Iya. Bukankah judi itu juga merupakan salah satu bentuk usaha, Pak? Iya. Judi. Iya. Sekarang ini judi online luar biasa, Pak. Bukankah itu satu usaha, Pak? Itu juga usaha. Iya. Dan kedua belah pihak rela sama rela, siap menang siap kalah. Iya. Tapi Islam datang mengharamkan bentuk muamalah yang seperti ini.
Kenapa Pak? Karena mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas. Ya, bayangkan itu bedanya antara judi dengan jual beli Pak. Jual beli itu orang bertahun-tahun berusaha Pak. Iya, jual ada gade-gadenya di pinggir jalan. Iya, berapa tahun itu kasihan. Dia usaha yang kecil-kecilan begitu, iya, baru dia bisa naik haji, baru dia bisa umrah, baru dia bisa beli rumah. Coba bayangkan, judi hanya dalam hitungan menit, ya, bisa dia beli rumah, pokoknya bisa segala-galanya dimiliki. Ya, sebagaimana karena dia mudah dia dapatkan, mudah dia juga lepas. Jadi judi itu Pak seperti itu. Mudah didapatkan dan mudah juga pergi. Kenapa? Karena tidak ada berkahnya. Tidak ada unsur kesungguhan di situ. Tidak ada unsur keletihan di situ. Bayangkan kalau orang jual beli Pak, ya, pergi ke toko dulu membeli, ya, baru setelah itu dia susun-susun di depan rumahnya, baru dia menunggu 1 harian, baru ada pembeli yang masuk. Tapi kalau judi Pak, seketika pada saat itu, rumah yang sekian tahun mungkin kita tabung, ya, kalau itu yang kita jadikan sebagai ya pembayaran, dalam sekejap bisa melayang Pak, bisa hilang Pak. Maka Islam tidak membuka pintu-pintu usaha yang di dalamnya mengurangi keberkahan. Islam itu selalu menganjurkan untuk kita berusaha, dinu amal. Makanya ketika Nabi SAW ya berjabat tangan dengan seseorang, Nabi agak lama-lama itu dia pegang itu tangannya itu, orang itu ketika jabat tangan, karena tangannya itu agak kasar-kasar. Maka Nabi bilang, ini kenapa kasar tanganmu ini? Kenapa kasar tanganmu? Dia bilang, ya Rasulullah, saya kodong setiap hari itu pergi mencari kayu bakar di hutan, ya, pergi cari kayu bakar, ya, baru setelah itu saya bawa ke kota, saya jual, ya. Bisa dibayangkan pantasan kasar dia punya tangan. Sepertilah umpamanya saudara-saudara kita yang ya kuli-kuli bangunan apa semuanya itu. Kalau dia lakukan itu Pak, ya, karena demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita sia-siakan pekerjaan dan profesi-profesi yang kita istilahkan pekerjaan duniawi, karena seorang muslim itu a'maluhum lillah, semua perbuatannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqwaluhum lillah, apa yang dia ungkapkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan lagi dalam persoalan perkataan. Mungkin kita katakan perkataan itu ya kalau mengaji, ya itu untuk Allah. Kalau berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Tidak Pak. Apa saja yang keluar, biar bukan zikir, ya, biar bukan baca Quran, tapi dia perkataan-perkataan yang menyenangkan. Ya, namanya kalimat thayyibah. Kata-kata yang menyenangkan. Apa contohnya kata-kata yang menyenangkan, Pak? Umpamanya kalau kita ketemu dengan ya sahabat kita atau kita SMS, ya. Bagaimana kabar tak Pak? Masya Allah. Ya, semoga sehat-sehat Ki. Ya, atau kalau kita ketemu, kalau orang Arab itu kaifal hal, bagaimana kabar? Ya, orang Arab itu sering sekali dalam satu kali pertemuan sampai 2-3 kali, kaifal hal. Pokoknya berulang-ulang kali. Nah, kalau kita dikatakan bagaimana kabar, kan pasti kita mengatakan alhamdulillah, ya. Tidak pernah kita dengarkan ada orang bagaimana kalau enak sekali kurasa, pasti alhamdulillah. Maka ungkapan-ungkapan yang sederhana ini yang menyenangkan orang lain, membuat orang lain itu merasa terhibur, itu masuk dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam ini, Pak, tidak selamanya bahwa perkataan itu mesti selamanya yang serius. Mesti selamanya yang serius. Perlu juga ada sekali-sekali canda-canda, bercanda-canda. Yang penting ya jangan dari pertama sampai terakhir ketawa terus. Ya. Ketawa terus. Umpamanya cari itu penceramah yang lucu-lucu.
yang pokoknya dari pertama baru salam sampai terakhir pokoknya tidak pernah berhenti terbahak-bahak. Ya, maka ya artinya dikasihlah sedikit ya bumbu-bumbu ya sebagai garamnya. Ya, kalau saya kan tidak tahu melucu, ya. Tapi kalau seandainya kita bisa melucu sedikit-sedikit, itu sebagai garam, ya. Jangan semuanya memang didesain kita ini memberikan kepada orang tujuannya untuk membuat ketawa saja, ya, dari pertama sampai terakhir, ya. Boleh, karena Nabi juga tertawa, Nabi juga tersenyum, ya. Akan tetapi terlalu banyak, ya, yang ketawanya itu akhirnya substansi daripada yang kita inginkan dalam sebuah, ya, katakanlah kajian itu hilang, Pak, itu hilang. Maka apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim itu, maka kullu halillah, semuanya diperuntukkan dan niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ata'uhum lillah wa man'uhum lillah. Kalau dia memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pas sekali nih Pak, saya sebutkan memberi, nah tiba-tiba ada masuk ya bingkisan, ya, memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa dari uang kita juga ini Pak, ya, yang kita sumbangkan masuk ke masjid, kemudian pengurus masjid ya membuat acara, ya, maka diberikan kepada kita semuanya. Jadi dari kita untuk kita, ya, dari kita untuk kita, ya. Pahalanya orang yang sudah menyumbangkan ke masjid, ya. Ada juga yang sekedar menikmati, itu juga sudah berpahala, ya, sudah berpahala semuanya. Jadi ketika dia memberi karena Allah. Ketika dia menahan tidak memberi, juga dia menahan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang datang minta untuk apa itu? Ya. Kalau kita tahu bahwa dia pakai ya untuk berbuat kemungkaran, umpamanya kita tahu wah ini orang ini pasti dia belikan minuman yang memabukkan, kalau seandainya kita beri, ya, kita tahu wah pemabuk ini. Ya, dia datang ya kasihkan dulu antai. Enggak, saya tidak beri. Kenapa? Karena saya tahu uang ini diarahkan pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau pinjam, ya. Dia mau pinjam apa? Mau pinjam motor, kamu pinjam apa? Iya. Contohnya, sekarang ini Pak, katanya banyak sindikat-sindikat pencuri itu ternyata mobil yang dipakai itu untuk mencuri, untuk merampok itu ternyata mobil disewa, mobil dirental. Mobil rental. Kalau kita pengusaha rental Pak, ya, tahu bahwa ini orang dia pakai untuk melakukan kejahatan itu, maka ketika kita memberikan itu kita berdosa Pak. Kita berdosa karena kita tahu bahwa yang dia pakai itu adalah pada perkara-perkara yang diharamkan. Ya, maka kita harus selektif. Enggak, saya tidak mau kasih. Ya, biar kamu rental berapa kali lipat, saya tidak mau kasih. Karena kita tahu. Itulah contoh memberi karena Allah, menahan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat-lihat siapa yang mesti kita berikan dan siapa yang mesti darinya kita tahan daripada harta-harta kita, karena kita ini semuanya memperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa hubbuhum lillah wa bughduhum lillah. Kalau dia cinta karena Allah. Dan kalau dia benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia cinta karena Allah, dia benci karena Allah, fa muamalatuhum zahiran wa batinan liwajhillahi wahdah. Maka seluruh bentuk muamalahnya itu, bentuk interaksinya, hubungannya dengan siapa saja, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, itu lillahi wahdah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Jadi kita mesti memahami jemaah sekalian bahwa ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu definisinya adalah sebuah peristilahan baik berupa perkataan-perkataan atau berupa perbuatan-perbuatan, ya, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang mana yang dicintai itu yang diperintahkan. Yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Yang pertama urutannya yang wajib. Oh, itu tingkatan pertama. Berarti itu pasti dicintai oleh Allah karena dia hukumnya wajib. Yang kedua di bawah-bawahnya sedikit diperintahkan tapi tidak sampai pada tingkatan wajib. Namanya sunat. Ya, seperti sholat-sholat sunat itu diperintahkan. Tapi tidak diharuskan. Maka dia masuk dalam kategori ibadah. Yang ketiga adalah yang hukum asalnya mubah. Yang hukum asalnya mubah. Apa itu mubah? Sesuatu yang ketika kita kerjakan, ya tidak dilarang dan tidak disuruh. Tapi ketika perbuatan mubah itu ada kaitannya dengan perintah, maka mubah ini bisa berubah menjadi berpahala. Bisa berubah menjadi berpahala. Umpamanya kita ini makan. Makan itu sebenarnya hukum asalnya mubah. Tapi kalau makan itu dikaitkan dengan sesuatu yang sunnah. Mau puasa sunat. Makan sahur. Maka makan sahur ini tidak berdiri sendiri lagi. Makan sahur karena ada tujuannya. Yaitu karena mau puasa besok dengan tujuan mudah-mudahan kuat puasa. Ya, makanya Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Maka kalau kita makan sahur, kita berpahala, Pak. Bukan sekedar menikmati makanan itu. Bukan sekedar menikmati makanan itu. Bahkan dalam hal-hal apa saja. Ya, umpamanya, ya. Saya, mau pergi ceramah. Kayaknya ini lapar kak ini. Makan memang kak dulu, saya makan dulu. Saya minum dulu. Karena kalau saya ceramah nanti, kurang serius kak karena ingat makan terus, ya. Maka saya makan tujuannya supaya saya kuat ceramah. Ya, tujuannya supaya saya kuat beraktivitas. Semua adalah ibadah. Ya, yang penting tidak ada pelarangannya. Dalam agama ini maka dia adalah ibadah. Orang umpamanya sengaja mempercepat tidurnya. Ya. Orang ini rata-rata suka begadang, Pak. Ya. Paling cepat orang tidur itu ya orang kota jam 10, jam 11, ya. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Ya. Nah, ada orang yang sengaja mempercepat tidurnya. Pokoknya habis sholat Isya sudah dimakan, ya. Jam 9 dia sudah tidur. Ya. Apa tujuannya? Supaya dia bisa cepat bangun subuh. Karena kalau jam 2 baru dia tidur, Pak, sudah pasti lewat subuh itu, Pak. Pasti lewat subuh itu. Maka dia manage. Dia mempercepat tidurnya. Ya, dia tidak terlalu kenyang waktu malam, ya, karena kalau kekenyangan juga itu biasanya tambah enak tidur itu, Pak. Ya, maka dia ringan-ringankan. Kalau perlu dia makan buah-buahan saja, makan kurma 3 saja. Minum air, setelah itu dia tidur. Maka ini berasal dari niat-niat kita. Ketika dia niatkan untuk kebaikan-kebaikan itu, maka walaupun kelihatannya itu pekerjaan duniawi istilah kita, itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kita pergi rekreasi, ya, pergi umpamanya ke Malino sekali-sekali, ya. Kenapa? Karena ini kan namanya manusia, Pak, ada kejenuhan, ya. Pasti jenuh itu kita kalau tiap hari ceramah, Pak. Tiap hari ceramah, jenuh, capek juga. Ada waktunya. Ya, jadi ustaz juga perlu hiburan. Ya, pergi ke Malino jalan-jalan di tempat air terjun apa. Ya, yang penting jaga mata, Pak. Yang penting jaga mata karena banyak juga di situ pantangan-pantangan. Jangan lagi pergi cuci-cuci mata. Lain lagi istilahnya itu, Pak. Ya, lain lagi istilahnya. Maka ketika kita melakukan itu agar supaya mengembalikan rasa semangat kita setelah kita pulang, Pak. Iya. Jadi ada itu ketua MUI pusat siapa? Kiai Nafis. Ya. Itu ada di media sosial. Dia bilang hiburannya katanya dai itu 3. Hiburannya dai itu ada 3. Yang pertama itu mendirikan pesantren. Yang kedua pergi umrah dan haji. Yang ketiga kawin lagi. Itu kata beliau, pendapatnya beliau. Saya bilang,
Ini yang pertama dan kedua itu tidak terlalu berat tantangannya, tapi kalau yang ketiga ini ya berat-berat ini tantangannya ini Pak ya, berat-berat itu tantangannya ya kalau menikah lagi. Ini yang sudah menikah. Ya, itu sekedar intermezzo saja Pak. Kita cukupkan sampai di sini karena sudah masuk waktu kayaknya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.